Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firmansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek TIK, di mana akan membahas tentang pengertian manajemen proyek TIK, karakteristik proyek, jenis organisasi proyek, dan proses manajemen proyek. Yang pertama, apa sih manajemen proyek TIK itu? Manajemen proyek TIK atau teknologi informasi dan komunikasi mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada kegiatan proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek TIK. Ini melibatkan perencanaan, koordinasi, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan dan objektif tertentu dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi, perangkat lunak, dan infrastruktur teknologi. Yang kedua, karakteristik proyek TIK. Spesifik tujuan, berfokus pada pencapaian tujuan yang berbasis teknologi. Batasan waktu, memiliki waktu mulai dan berakhir yang jelas. Sumber daya terbatas, menggunakan sumber daya secara optimal seperti waktu, anggaran, dan tenaga. Lalu kompleksitas, melibatkan berbagai bidang teknologi seperti software, hardware, dan jaringan. Yang terakhir, risiko tinggi, rentan terhadap perubahan teknologi dan keamanan data atau kebutuhan pengguna. Yang ketiga, proses manajemen proyek TIK. Pertama, inisiasi, mendefinisikan tujuan proyek, lingkup, dan pemangku kepentingan utama. Lalu perencanaan, merancang rencana proyek meliputi jadwal, anggaran, dan alokasi sumber daya. Lalu eksekusi, mengelola tim dan melaksanakan tugas sesuai rencana. Lalu pemantauan dan pengendalian, melacak kemajuan proyek, mengidentifikasi risiko, dan menyesuaikan strategi. Terakhir, penutupan, menyelesaikan proyek, evaluasi hasil, dan dokumentasi pengejaran. Yang keempat, jenis organisasi dalam manajemen proyek TIK. Manajemen proyek TIK menggunakan 3 jenis struktur organisasi, yaitu fungsional. Contohnya, proyek dikendalikan oleh departemen. Anggota proyek melapor ke manajer fungsional. Lalu matriks, seperti kombinasi antara struktur fungsional dan proyek. Tim proyek melapor ke manajer proyek dan manajer fungsional. Lalu proyek pusat, tim proyek bekerja secara penuh pada proyek tersebut. Semua sumber daya dan personel didedikasikan untuk proyek. Struktur fungsional dikelola oleh departemen tertentu, seperti TI, dengan karyawan bekerja sesuai spesialisasi mereka di bawah kendali manajer fungsional. Struktur materi, menggabungkan aspek fungsional dan proyek, di mana anggota tim melapor kepada 2 atasan, manajer proyek dan manajer fungsional. Memungkinkan koordinasi lintas fungsi, tetapi berpotensi menimbulkan konflik otoritas. Lalu, struktur proyek pusat, sepenuhnya mendedikasikan sumber daya untuk proyek, dengan manajer proyek memiliki kontrol penuh, sehingga tim dapat fokus tanpa gangguan dari tugas lain. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.